Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi dibagi menjadi 3. Pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas pola pengembangan struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi dikembangkan dengan deskripsi latar. Contohnya adalah 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Latar tempat di sini adalah rumah. Yang kedua, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contoh ceritanya adalah alien itu berhidung mancung. Jadi, tokoh pada cerita ini adalah alien. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan struktur komplikasi. Yang pertama, dikembangkan dengan mengubah latar. Contoh ceritanya adalah laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan, bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, cerita tersebut dikembangkan dengan pola mengubah latar. Tempat yang awalnya aman menjadi sangat berbahaya. Selanjutnya yang kedua dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, jika dirunut dengan bagian orientasi yang ada di depan tadi, sebelumnya ada alien berhidung besar. Alien berhidung mancung hidup damai dengan manusia. Tapi setelah adanya tokoh lain, yaitu alien berhidung besar, maka muncullah permasalahan. Permasalahan itu yang bisa digunakan untuk mengembangkan cerita. Kemudian yang ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, pada masa lampau atau masa depan. Berikut ini penggalan cerita yang juga menggunakan pola pengembangan lintas waktu untuk memunculkan komplikasinya. Contoh ceritanya adalah, di tengah saya asyik mengamati candi. Tiba-tiba bumi bergoncang dan blum! Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Yang terakhir, yang ketiga adalah pola pengembangan struktur resolusi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu. Yang kedua, dikembangkan sebab akibat yang unik. Yang ketiga, dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Selanjutnya, mari kita simak contoh cerita teks fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Pada bagian orientasi tentang pengenalan latar dan tokoh, mari kita simak. Terdapat pertama, latar waktu, contohnya Minggu pagi cerah. Yang kedua, tokoh, terdapat nama Ardi, Handi, dan Dani. Yang ketiga, terdapat latar tempat, yaitu Candi Trowulan. Kemudian, pada bagian komplikasi, berikut ini menjadi bagian komplikasi teks cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Yang pertama, Dani, Ardi, dan Handi masuk ke lorong waktu yang ada di Candi Trowulan. Yang kedua, terdengar suara yang mengatakan bahwa Dani, Ardi, dan Handi dipanggil oleh leluhur. Yang ketiga, Gajah Mada menanyakan hal yang telah dilakukan Dani, Ardi, dan Handi. Yang keempat, jawaban Dani, Ardi, dan Handi tidak bisa diterima karena hanya mementingkan kepintaran. Yang kelima, jawaban kedua Dani, Ardi, dan Handi tidak bisa diterima oleh Gajah Mada, hanya mementingkan kebaikan diri sendiri. Dan yang terakhir, keenam, karena masih belum bisa menjawab, maka Ardi, Dani, dan Handi tidak bisa dikembalikan ke masanya. Yang terakhir, pada bagian resolusi cerita teks fantasi Belajar dengan Gajah Mada,
bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan Ardi, Dani, dan Handi tidak hanya dilakukan oleh kepintaran dan mementingkan sendiri, melainkan harus dengan perilaku yang baik. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini mengenai menelaah struktur cerita fantasi. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.